Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Caritsa Gali Fahrani dari kelas Sosiologi 3C. Di sini saya akan mereview buku karya Bu Neng Dara Afia, yaitu Muslimah Feminis Penjelajah Multi-Identitas. Buku ini dicetak pada bulan April 2009 dengan penerbit Nalar Jakarta dengan ketebalan 122 halaman. Buku ini menceritakan tentang kehidupan si penulis sejak mengakhiri pendidikannya, perjalanan spiritualnya, dan perjuangannya untuk hak-hak perempuan. Di sini saya akan mereview buku ini melalui 3 metode pandangan. Yang pertama yaitu metode biografi, yang kedua metode fenomenologi, dan yang ketiga metode penelitian kualitatif yang berperspektif gender. Yang pertama, saya akan mereview dengan metode biografi. Sang penulis sudah terbangun identitas keislamannya sejak ia duduk di bangku SD, karena beliau sudah membiasakan membaca buku yang berat-berat, contohnya seperti Di Bawah Lindungan Ka'bahnya Hamka, Perawan di Sarang Panyamun, dan karya-karya yang lainnya. Saat beranjak dewasa, penulis memasuki pesantren Al-Quran yang berada di Serang dan ia mengikuti pengajian tertutup yang disebut dengan usrah. Namun, ketika mengikuti pengajian tersebut, beliau merasakan kesahan pada sanubarinya dan ia selalu merasakan menanggung beban dosa. Lalu dengan segenap keberaniannya, sang penulis ini pindah pesantren ke daerah Tasikmalaya. Di pesantren Tasikmalaya ini, beliau baru merasakan kesejukan Islam dan nuansa spiritual yang damai. Setelah menyelesaikan menyantri di Tasikmalaya, kemudian Bu Neng Dara ini melanjutkan studinya ke IAIN Jakarta. Di sini, beliau lebih mematangkan lagi identitas keislamannya dengan mengikuti forum mahasiswa Ciputat yang mempelajari tentang dan terlibat dengan berbagai diskusi dengan LSM-LSM yang mengangkat isu perempuan. Di masa ini, Bu Neng Dara mengetahui bahwa Islam merupakan agama yang pro akan perubahan zaman. Dilihat dari pandangan fenomenologi, Bu Neng Dara melakukan gerakan perempuan untuk memperoleh kebebasan. Simon de Beauvoir mengungkapkan perempuan akan memperoleh kebebasan dengan melakukan 4 hal. Yang pertama yaitu perempuan bekerja di ranah publik untuk menegaskan posisinya sebagai subjek dalam menentukan arah nasib. Yang kedua yaitu perempuan menjadi intelektual untuk menegaskan posisi perempuan sebagai subjek yang melakukan aktivitas pemikiran, bukan hanya sebagai objek pemikiran. Yang ketiga yaitu bekerja untuk memperoleh transformasi masyarakat. Artinya perempuan di sini membantu masyarakat untuk mulai melihat adanya kesetaraan gender. Dan yang terakhir yaitu perempuan harus memiliki kekuatan ekonomi untuk memperoleh kebebasannya. Dari keempat hal tersebut, sang penulis sudah melakukan 3 poin. Dengan aktif di organisasi perempuan, sang penulis sudah menjadi intelektual, maka secara tidak langsung Bu Neng Dara sudah mendapatkan kebebasan sebagai perempuan. Bukan hanya kebebasan dirinya sendiri, beliau juga ingin membebaskan perempuan untuk menjadi manusia yang utuh. Selanjutnya yaitu saya akan mereview buku dengan metode kualitatif yang berperspektif gender. Sebagai seorang feminis, sang penulis mulai aktif di gerakan organisasi dan perempuan yang lebih konsen di bidang gender. Dalam awal perjalanannya, Bu Neng Dara mengalami penolakan pemikirannya dari para laki-laki. Terlebih, mereka menganggap bahwa pemikiran ini terlalu kebarat-baratan dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Aktivitas Bu Neng Dara membawanya ia ke beberapa negara, dan di negara-negara tersebut Bu Neng Dara melihat bagaimanakah Islam di negara tersebut. Di Finlandia, Bu Neng Dara merasakan dirinya itu sebagai minoritas karena ia merupakan satu-satunya muslim yang hadir dalam pertemuan tersebut. Namun ada beberapa pengalaman yang membuat ia sadar bahwa Islam itu identik dengan cadar dan poligami. Kalau dipandang seperti itu, pastinya Islam sangat buruk di mata dunia. Berbeda dengan di Amerika, kalau di Amerika Islam memiliki nuansa yang baik dan tidak seperti negara-negara yang sebelumnya yaitu Finlandia. Amerika justru lebih ramah akan Islam. Identitas feminis Bu Neng Dara bukanlah tanpa sebab. Ia juga terinspirasi dari sosok neneknya yaitu Haja Maisitoh, yaitu feminis yang lahir dari interaksi kehidupan sekitar. Neneknya merupakan perempuan yang berdaulat atas dirinya dan tidak tunduk ketika berhadapan dengan pemuka agama laki-laki. Cukup sekian review buku feminis ini. Bila ada salah, mohon dimaafkan dan dikoreksi. Neneknya merupakan perempuan yang berdaulat atas dirinya dan tidak tunduk ketika berhadapan dengan pemuka agama laki-laki. Cukup sekian review buku feminis ini. Bila ada salah, mohon dimaafkan dan dikoreksi.